Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz semuanya? Sehat. Ya, baik. Ya, pagi ini kita akan coba lihat dulu semangatnya Ustaz. Ya, obat tepuk semangat. Nilainya 9,5. Mana mau kalah? Nah. Mana tepuk semangat? Alhamdulillah semuanya anak Ustaz semangat. Baik, kita bersyukur kepada Allah yang membuat kita sehat, yang membuat kita sampai di sekolah adalah Allah yang menentukan semuanya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai belajar kita, siapa ketua kelasnya? Silakan siapkan doa sebelum mulai. Dudu anak soleh, Anak siap novalis. dudu anak soleh. Anak siap novalis. Ada berdoa, baca tauf dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelum kita lanjut pelajaran kita, Ustaz ingin mengambil absen terlebih dahulu. Adakah anak Ustaz yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Salwa. Kemana dia? Izin ya. Yang lain? Ada semua. Ya, berarti satu orang yang izin. Baik. Semoga besok-besoknya kita selalu hadir dalam rangka menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa hukumnya? Wajib. Ya, wajib harus mempunyai ilmu. Baik. Ustaz ingin mengulang pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Siapa yang masih ingat Allah menjelaskan surah Al-Ma'un itu tentang apa? Satu-satu, silakan. Anak yatim. Apa itu mau diapakan itu anak yatim? Yang lain, silakan dari Kak. Disayangi. Tidak boleh dihadik. Ya, tidak boleh dihadik, tidak boleh diberang-berangan. Anak Ustaz, kita sudah mengulang pelajaran kita yang minggu lalu. Sekarang kita masuk pelajaran yang baru adalah tentang Asmaul Husna. Baik, silakan Anak Ustaz keluarkan buku catatan. Silakan buka catatannya. Catatnya. Yang pertama itu adalah mengajarkan tentang Al-Qawi. Al-Qawi artinya adalah Allah Maha Kuat. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Tidak ada yang lain yang lebih kuat di atas dunia ini kecuali Allah. Jadi kalau seandainya ada kita diberikan sedikit kekuatan oleh Allah untuk melangkah, untuk pergi maraton, untuk pergi ke masjid, dengan kita sholat, itu bukan kekuatan kita. Kemarin ada Olimpiade, ya di Paris, ada orang yang mampu mengangkat besi 170 kilo. Apakah dia orang yang paling kuat? Nah. Tapi yang paling kuat di atas dunia ini adalah Allah. Yang membuat atlet Olimpiade itu kuat adalah Allah. Kita melangkah dari bawah sampai ke atas menuju kelas, itu adalah kekuatan titipan Allah. Ini jangan kita sombong. Allah yang membuat kita kuat. Yang kedua, Al-Qayyum. Allah Maha Mandiri. Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri. Allah tidak butuh bantuan kita. Allah tidak butuh bantuan malaikat, tidak butuh bantuan setan,
Allah mampu berdiri sendiri. Jadi kalau seandainya kita beribadah, ibadah kita hanya untuk Allah. Kalau tidak mau beribadah, Allah tidak akan kecil. Ya, Allah tidak akan lemah. Allah itu berdiri sendiri. Jadi mukhalafatul hawadisi. Ya, dalam sifat 20 itu Allah itu berbeda dengan kalau kita butuh orang lain enggak? Lahir kita butuh orang lain, hidup kita butuh orang lain. Enggak bisa kita butuh orang lain. Mati pun kita butuh orang lain. Contohnya mati untuk orang lain. Memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Dan mungkin awak mandi saja surang mati. Tidak. Dan mungkin awak latihan naik kapan surang. Tidak. Dan mungkin awak sholat surang mati. Dan mungkin awak kubuan diri awak surang. Kita membutuhkan orang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri. Dia Allah adalah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan. Nah, Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Ya, yang menghidupkan kita siapa? Allah. Jangan kita nanti ada orang yang mampu menghidupkan pohon yang tumbuh, ya. Misalnya kita menanam pohon pukat misalnya. Kalau kata kita yang menanam, kita yang menumbuhkan, tidak. Tapi Allah yang menumbuhkan tanaman yang kita tanam, yang membesarkan tanaman yang kita tanam sehingga dia berbuah adalah Allah. Jadi jangan kita jauh-jauh dari itu. Jangan kita tidak mengetahui kekuasaan Allah Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Ya, pernah kita lihat ada orang yang sudah hampir mati ya, atau tenggelam di sungai, tenggelam di lautan, hampir mati, sehingga dia sudah 2 hari ya di dalam laut, sehingga ditarik jasadnya ke atas hingga dia hidup. Siapa yang hebat? Allah yang menghidupkannya. Ya. Yang keempat, Al-Muhyi. Allah Maha mematikan. Al-Muhyi, Allah Maha mematikan. Jadi yang menentukan matinya makhluk hidup adalah Allah. Ada juga orang yang berperang dan bela agama Allah, sedangkan naik panah, sedangkan naik pedang, dia mati. Berarti Allah belum mengizinkan. Dan ada juga orang yang mau bunuh diri. Banjir, betul tinggi-tinggi, dia melompat. Akhirnya niatnya tidak sampai. Allah hidupkan dia dengan patah-patah di bawah. Ini menanggung siksaan sakit. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau bunuh diri, misalnya lompat, tidak mati di bawah, berarti Allah belum mentakdirkan dia untuk mati. Jadi jangan coba untuk bunuh diri. Ada orang yang umurnya 10, 20, 15 mati. Ada orang yang umurnya sampai 100 masih hidup. Ya? Berarti Allah belum matikan. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, ya. Kenapa? Ditanya oleh sahabatnya, kenapa umur kita masih panjang? Apa jawaban Imam itu? Karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk beribadah. Ya, jadi kalau umur kita panjang, berarti Allah masih memberi kesempatan kita untuk beribadah. Betul? Baik. Sekarang yang terakhir yang kelima. Al-Muhyi. Ya, Allah Maha membangkitkan. Allah Maha. Kapan datangnya hari bangkit ini? Di hari kiamat. Biasa, di hari kiamat. Ini kelompok ini. Kapan datangnya hari bangkit? Hari kiamat. Ya, semua manusia yang hidup, yang mati sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dibangkitkan kembali. Jasad-jasadnya yang hancur dimakan tanah, tulang-tulangnya yang hancur dimakan tanah, Allah ciptakan utuh balik lagi. Allah ciptakan utuh seperti ini. Ya, jadi Allah Maha membangkit. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Paham semua ya? Kelompok ini Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Al-Muhyi, Al-Qayyum, Al-Ba'its, Allah Maha membangkitkan. Baik, ya sekarang ini kelompoknya sudah 2, aulat 2, banyak 2. Jadi nanti silakan tunjuk di antara yang ini ketua kelompoknya yang ke depan mengambil peralatan, kemudian dipasangkan di bawah lagi tentu ya, karena meja kita tidak menyatu. Kelompok ini juga pasangkan sesuai dengan Asmaul Husna dan artinya. Silakan saya kasih waktu 1 menit untuk menentukan siapa ketua kelompok ini.
Ustaz acak ya. Kita tertib saja. Ya, jangan ada yang dorong-dorong dan jangan ada apa. Ya, ini Ustaz acak. Silakan untuk pilih Asmaul Husna yang sesuai yang dipelajari. Ya. Ya, Ustaz. Nih. Kita kasih yang terjemahnya. Siap. Ya. Itu tempel. Nah, baik. Silakan ketua kelompok membawa karyanya ke depan. Ya. Tampilkan seperti ini. Sini, sini. Sini. Ah, seperti ini. Ya. Kapan sini nak? Sini. Ya. Baik. Silakan kita kasih masukan atau ada yang salah kita komentari atau susunnya tidak rapi kita kasih masukan. Dari kelompok Aska dulu. Banyak juga. Apakah betul itu? Ya, baik. Kita berikan aplaus kepada kelompok kita dulu. Silakan duduk dari bawah itu. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah bekerja sama untuk mensukseskan pekerjaan kita. Sekarang saya tanya dulu, apa hikmah dari pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama? Apa kerja? Silakan Nova. Kerja menjadi mudah. Pekerjaan menjadi mudah. Kita berikan aplaus dulu Pak. Apa lagi? Apa lagi? Silakan Radika. Kekompakan. Banyak lagi. Dua ini Bapak ini lagi. Kebersamaan. Apa? Silakan. Apa? Kerukunan juga. Ya, kita saling menghargai. Tidak boleh saling mencaci. Kita menghargai pendapat teman. Ya. Ya, itulah hasil dari kerja kelompok. Ya, kalau di antara kita ada yang tadinya yang meminta-minta, kemudian ada yang menyakiti teman, selesai tidak pekerjaannya? Tidak. Tetapi dengan adanya kerukunan, kekompakan, kebersamaan, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Baik. Terkait dengan materi ini, ada yang perlu ditanyakan. Dan Ustaz? Tidak? Ya. Sekarang Ustaz ulang. Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'if, Al-Qawi, Al-Qawiyu. Ya, luar biasa Ustaz memahami materi dengan baik. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengesahkan Allah. Baik, mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Kita sudahi pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.